Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk kita beribadah di dalam ibadah rutin Persatuan Kaum Lanjut Usia GPIB Kasih Setia Ciledug. Untuk itu Bapak Ibu, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Namun sebelum kita beribadah, kita akan bernyanyi Mars PKLU. Kita berdiri. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menolong dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan ketiga. Puji
Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu di pagi hari ini, karena Tuhan lagi mengiringi langkah kehidupan kami. Dari malam sampai pagi ini Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani kami, Bapak Penatua Cipto Raharjo. Biarlah Tuhan menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang dibawakan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami para anggota lansia GPIB Kasih Setia. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini kepada kami. Kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Sempurnakan doa kami ini, karena kami mohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disilakan duduk. Kita akan bermazmur silih ganti dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Mendengarkan paduan suara dari anggota PKLU.
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kini saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman ini. Khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu hanya berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab dalam ibadah saat ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 4a yang menyatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Oma, Opa yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa dalam kondisi saat ini, walaupun ibadah pelayanan kategorial belum bisa dilaksanakan secara tatap muka, namun puji Tuhan, melalui teknologi yang ada pada saat ini, melalui rekaman video streaming saat ini, kita sudah bisa berjumpa lagi melalui ibadah Pekat PKLU. Hampir 1 tahun rasanya kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, anggota Pekat PKLU ini. Dan dengan sarana yang ada, yang kita miliki, kemudian juga sumber daya manusia yang sangat terbatas, kita tidak berkekurangan akal untuk bisa menghadirkan ibadah-ibadah melalui sarana yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui teknologi informatika ini, kita banyak sekali dibantu dan banyak kemudahan-kemudahan kita terima. Mungkin pada waktu kita masih muda, hal-hal demikian ini tidak ada. Namun saat ini, dan dengan kondisi merebaknya pandemi
COVID-19 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memanfaatkan sarana teknologi ini untuk kita boleh bisa berinteraksi satu sama yang lain, dan khususnya kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan keterbatasan. Namun, ini adalah upaya-upaya dari program kerja kita di jemaat kita untuk ibadah-ibadah tetap bisa dilaksanakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pembatasan berskala besar, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang bekerja dari rumah. Kemudian anak-anak kita, pendidikan juga dari rumah. Artinya apa? Kita dipaksa juga untuk menggunakan media informasi ini melalui HP kita. Kita bisa mengikuti semuanya itu. Banyak hal positif dari medsos atau HP ini yang kita dapatkan. Wawasan kita ya terhadap hal-hal yang baru kita dapatkan. Kita menjadi lebih banyak mengetahui hal-hal. Dan khususnya kita banyak mengetahui juga hal-hal yang positif. Namun Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, ada dampak negatif daripada media sosial ini. Kalau kita tidak bisa dengan hikmat menggunakannya. Kalau kita dengan semaunya kita atau dengan ketertarikan kita dengan informasi-informasi, kita membuka hal-hal yang lain yang mau tidak mau kita juga akan menghadapi narasi-narasi yang ada di dalam media sosial. Yang khususnya Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, khususnya terhadap ajaran kita, terhadap keyakinan kita. Marak sekali di media sosial pada saat ini. Mereka menyerang dengan narasi-narasi kebencian. Justru mereka yang banyak menyampaikan narasi kebencian terhadap kekristenan adalah mereka-mereka yang tadinya itu adalah seiman dengan kita. Saya tidak tahu apa alasannya mereka, tapi mereka dengan vulgarnya, mereka memutarbalikkan fakta, menyatakan Alkitab kita palsu, dan sebagainya. Dan itulah tantangan yang kita hadapi saat ini, Bapak, Ibu, Oma-oma yang terkasih. Tantangan terhadap kekristenan kita, iman percaya kita. Ini khususnya yang dari eksternal. Banyak sekali di dalam media sosial kita hadapi. Ini yang dari eksternal, belum yang dari internal. Dari sesama kita satu iman terhadap keyakinan kita. Mereka juga menyebarkan narasi-narasi yang bisa menyesatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan juga Oma Opa yang terkasih, inilah yang dialami oleh jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dibentuk oleh Rasul Paulus, dan jemaat Filipi ini merupakan jemaat yang pertama di daratan Eropa. Mereka bertumbuh, berkembang, keyakinan, dan menjadi pengikut daripada Kristus. Namun, perkembangan berikutnya setelah ditinggal oleh Rasul Paulus, mereka juga menghadapi tantangan, baik dari eksternal maupun internal. Dari eksternal mereka dikejar-kejar,
dan ancaman untuk dibunuh karena sebagai pengikut Kristus. Sedangkan dari internal ada pengajar-pengajar sesat di antara mereka, yang mereka menyampaikan narasi-narasi, pemahaman-pemahaman yang membuat jemaat di Filipi ini menjadi ragu-ragu. Karena apa? Bapak Ibu, opa yang dikasih Tuhan, jemaat Filipi ini seperti yang jemaat-jemaat lain terdiri dari orang-orang non-Yahudi dan juga ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Injil Kristus. Akar permasalahan yang timbul dari penyesat-penyesat dari internal khususnya, ini adalah justru orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini. Walaupun Rasul Paulus ketika menulis surat untuk jemaat Filipi ini dalam kondisi yang sulit, karena Rasul Paulus pada waktu menulis ini, dia berada di dalam penjara. Namun itu tidak mematahkan semangat dari Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat, khususnya di jemaat Filipi ini. Perikop bacaan kita dari Filipi 3, Paulus mengingatkan, khususnya tadi, mari kita baca di ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang tadi disampaikan. Kalau kita baca seolah-olah agak kasar ini Rasul Paulus menyampaikan, khususnya ketika hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Kita tahu bahwa ini adalah kiasan daripada Rasul Paulus, bukan secara fisik menyatakan bahwa penyesat itu adalah anjing, bukan. Tapi sifat dari mereka seolah-olah seperti itu. Kemudian juga pekerja yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi yang ada di jemaat Filipi, itu mereka merupakan di dalam jemaat itu mereka adalah sebagai pekerja-pekerja. Kenapa jemaat di Filipi ini menjadi terpengaruh oleh penyesat-penyesat ini? Adalah jemaat Filipi khususnya yang non-Yahudi, mereka beranggapan bahwa Injil ini berasal dari Yahudi. Sehingga pola pikir mereka mestinya orang-orang Yahudi ini adalah sosok yang bisa menjadi anutan mereka. Hal inilah yang akhirnya menjadi mereka terpengaruh. Dan dampak daripada ajaran ini, penyesatan ini, adalah persekutuan ini menjadi tidak utuh lagi. Mereka menjadi terpecah. Ada yang pro tadi sama orang Yahudi, ada juga yang masih tetap berpegang teguh ya pada apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus.
Dan penekanan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan penyunat-penyunat. Jadi Bapak, Ibu, Opa yang dikasih oleh Tuhan, orang Yahudi ini menggunakan ajaran-ajaran sebelum mengikuti Kristus untuk menyesatkan mereka-mereka di jemaat di Filipi. Antara lain adalah mereka menyatakan bahwa jika mereka tidak disunat, mereka tidak akan mendapat penyelamatan dari Allah. Tadi pola pikir jemaat Filipi yang non-Yahudi tadi adalah bahwa orang Yahudi itu sebagai acuan. Tapi pada kenyataan apa yang disampaikan tadi adalah benar-benar bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu adalah dari Kristus Yesus. Bukan karena sunat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang menjadikan jemaat-jemaat ini menjadi ragu-ragu, bimbang. Pemahaman sunat oleh orang Yahudi adalah merupakan perjanjian antara orang Yahudi dengan Tuhan Allah. Jadi kalau menurut adat mereka itu yang disunat itu biasanya usianya baru 8 hari. Tuhan Yesus disunat 8 hari ya. Kenapa 8 hari? Karena ketika disunat, darah yang tercurah itulah darah yang masih murni. Dan itulah lambang perjanjian antara umat Yahudi dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa secara lahiriah umat atau jemaat Filipi yang non-Yahudi ini sebenarnya juga sudah disunat, tapi bukan fisik, tapi secara rohaniah. Karena mereka sudah beribadah dengan roh Allah. Dari perikop bacaan kita pada saat ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap zaman, selalu ada penyesat. Saya ulangi lagi. Setiap saat, setiap zaman, pasti ada itu penyesat. Tinggal bagaimana kita bisa memegang teguh iman percaya kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa keselamatan itu hanya melalui Kristus? Ketika kita yakin dan percaya, kita benar-benar menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan janji yang diucapkan adalah kita menerima keselamatan dan juga hidup yang kekal. Untuk itu, Bapak, Ibu, Oma, Opa terkasih, kita senantiasa diajak untuk menanggapi bentuk-bentuk daripada penyesatan yang muncul itu dengan bijak. Seperti tadi ya narasi-narasi yang ada kalau
kita buka medsos, itu penyesatan-penyesatan. Tapi mari kita sikapi itu dengan bijak, bukan dengan kemudian frontal kita marah, kemudian menanggapi itu semua. Tapi yang penting adalah iman kita dulu. Kita ingat iman sebesar biji sesawi bisa mengangkat gunung, memindahkan gunung. Tapi kapan kita bisa dapat iman hanya sebiji sesawi? Kapan kita mendapatkan itu? Terkadang kita dengan nadanya tadi, medsos tadi, kita sudah menjadi bimbang. Apalagi kalau yang eksternal jelaslah itu ya, narasinya tentang kebencian. Tapi ketika itu internal, Bapak Ibu pernah kita dengar ya, dulu ada bahasa roh, bahasa lidah, ya, hebat. Itu kalau di medsos bisa lihat juga itu ada itu, bahasa lidah. Kadang kita juga, ingin juga gitu, berbahasa roh begitu. Padahal itu penyesatan. Pola pikir yang dibentuk, yang kita bentuk dengan hikmat tadi, sehingga pola pikir kita menjadi pola pikir yang injili. Kemudian bagaimana sikap kita sih untuk tadi hanya mendapatkan iman sebiji sawi tadi. Mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah hubungan kita dengan Tuhan secara rutin kita lakukan? Atau hanya ya sudahlah, ibadah, selesai. Tidak mengerti dan tidak memahami tadi apa yang menjadi firman Tuhan. Terkadang kita ketika beribadah, kita bukan mendengarkan firman-Nya, tapi melihat orangnya. Siapa yang khotbah? Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, Oma Opa terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah, ketika kita tidak fokus pada firman itu, tidak ada dampak di dalam iman kita. Saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan ini, dari segi pengalaman, saya kira sudah banyak kita mengalami pergumulan hidup, dan juga tentu banyak juga menghadapi hal-hal yang seperti di dalam perikop bacaan kita pada saat ini. Pengalaman di dalam kehidupan Bapak Ibu, Oma Opa pada saat ini, dan tentunya ini bisa kita tularkan kepada generasi-generasi kita. Ketika menghadapi penyesat-penyesat, ketika khususnya menghadapi pergumulan-pergumulan, tentu apa yang kita alami, hikmat yang sudah kita dapatkan ketika menghadapi itu, bisa kita tularkan kepada anak cucu kita. Masa pandemi pada saat ini, dengan tadi yang sudah disampaikan di awal, dengan adanya kita tidak bisa berinteraksi, tapi sebenarnya adalah Tuhan sudah
menginginkan kepada kita. Dengan pandemi tadi, kita ini masa bertemu dengan keluarga ini sebenarnya lebih banyak. Dengan adanya kerja di rumah, dengan adanya pendidikan di rumah, interaksi ini lebih banyak lagi. Kalau dulu kita alasan nggak bisa ikut ibadah keluarga karena masih di jalan dan sebagainya. Tapi sekarang dengan media sosial ini, dengan informasi ini, sekarang rumah kita tuh menjadi gereja. Ya kan? Tapi kalau kita ibadah keluarga atau ibadah minggu tidak bisa di sini, kita lakukan benar-benar dengan keluarga. Atau hanya, ya kalau kita melihat live streaming maupun video rekaman ini sendiri-sendiri, ya tidak kena tadi. Sebenarnya tujuan Tuhan dengan pandemi ini kita tuh didekatkan dengan keluarga. Dan ini bisa membentuk iman percaya kita menjadi lebih kuat lagi. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita selalu tetap semangat walaupun usia ini semakin renta, tapi semangat. Dan ketika kita menghadapi penyesatan-penyesatan, kita siap melawan mereka. Oleh karena itu, waspadalah. Dan yang terakhir, tadi perikop bacaan kita tadi, di awal, di ayat 1. Mari kita baca. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Selalu di dalam Tuhan, setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita menghadapi penyesat, ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita hadapi semua itu di dalam Tuhan. Artinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu hal lagi, bersukacitalah. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Mazmur atau Amsal, saya lupa, bahwa bahagia itu adalah obat daripada segala penyakit. Oleh karena itu, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa bahagia. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat megah. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah singgah. Sehati kita kan senang, sehati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh hati kita kan senang, bebas susah hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat, Bapak Ibu, Oma Opa terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan, seraya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, pelayanan kategorial PKLU pada saat ini. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami, untuk kami selalu waspada terhadap penyesat-penyesat yang ada pada masa kini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami, untuk kami membentengi diri kami dengan iman yang benar-benar teguh terhadap Engkau ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, mampukan kami mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ketika kami menghadapi penyesatan ataupun ketika kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami tetap taat dan setia dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam rangkaian syafaat kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami, ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang tidak kunjung usai. Walaupun saat ini telah ada vaksin, namun ya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau beri kepada pimpinan bangsa dan negara kami untuk lebih bijak lagi bisa mengatasi apa yang menjadi pergumulan akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang terdampak karena COVID-19 ini, bagi mereka yang menderita karena COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh proses pengobatannya, biarlah Engkau juga memberi kekuatan bagi mereka, keberanian bagi mereka untuk melawan sakit penyakit ini, sehingga apabila Engkau berkehendak ya Tuhan, Engkau pun memberi kesembuhan kepada mereka yang menderita karena COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak dari COVID-19 ini ya Tuhan, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang bisnisnya menjadi berkurang. Oh Tuhan, mereka pun sangat menderita karena itu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Engkau beri kemampuan bagi mereka untuk mereka bisa lebih berinovasi lagi untuk bagaimana mereka mencukupi apa yang menjadi kebutuhan bagi keluarga. Dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk lebih peduli lagi bagi mereka-mereka yang terdampak karena COVID-19 ini. Kami peduli dengan kami melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GBB Kasih Setia. Kami berdoa untuk seluruh program kerja yang telah ditetapkan dan juga rencana kami untuk kami menyusun program kerja untuk tahun yang akan datang. Tuhan beri hikmat kepada kami. Dengan situasi dan kondisi demikian, kami bisa lebih merencanakan dengan baik lagi, khususnya menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta James Eri Manahampi. Kau beri kesehatan dan juga biarlah Engkau memberkati kehidupan keluarga Bapak Pendeta James Eri Manahampi.
Kami berdoa buat presbiter, diaken, dan penatua, para pelayan dan pengurus ke-6 pelayanan kategorial, para komisi-komisi yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Bapa Surgawi, secara khusus pada saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang pada saat ini terdampak dengan adanya bencana yang kami alami, yaitu adanya banjir di sekitar Ciluduk. Bapa, Engkau pun memberi kekuatan bagi mereka, jaga kesehatan mereka ya Tuhan, dan mampukan kami, untuk kami juga yang tidak terdampak banjir, peduli bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena banjir ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat PKLU, biarlah Engkau memberi hikmat dan sukacita bagi para pengurus ini untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa bagi para anggota Pelkat PKLU dari sektor 1 sampai dengan sektor 8, walaupun dalam kerentaan usia mereka, biarlah ya Tuhan Engkau tetap memberi semangat kepada mereka, karena merekalah yang akan bisa membagikan pengalaman hidupnya bagi generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami yang kurang sempurna ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sempurnakan doa ini, karena semuanya ini kami bawakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Ya
Mari kita berdiri dan sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini, di mana kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam jemaat. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Kamis tanggal 25 Februari 2021. Selamat pagi. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Penatua Cipto Raharjo yang telah memberikan pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus menyertai Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada P1, P2, Prokantor Bapak Fendi Wawarega, Organis Ibu Margareta, atas pelayan dan semua petugas rekaman dan sound system. Atas pelayanan yang diberikan, Tuhan Yesus menyertai saudara dan menyertai kita semua. Kami dari PKNU turut prihatin atas kejadian banjir yang terjadi di daerah Ciledug dan sekitarnya, Ciledug Indah, Duren Villa, Bintaro Regency, dan mungkin tempat lain, Pondok Bahar. Semoga saudara-saudara kita ini tabah menghadapinya dan sabar, karena kalau malah stres katanya imunnya turun. Jadi Tuhan Yesus memberkati, semoga bencana ini segera berlalu. Demikian, satu lagi, maaf, warta ibadah PKNU bulan depan tetap kita laksanakan minggu keempat bulan Maret. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang terkasih, mari kita berdiri, kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, yang mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Ibadah selesai. Selamat pagi.